Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kita, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahman, para adik-adik, remaja dan remaja, wabil khusus ibu-ibu yang setia rutin mengisi jamaah tarawih jam pertama pada malam ini. Alhamdulillah, kita pada malam ini masih sehat, segar bulan. Alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT beliau untuk bersujud di masjid ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bermakna, memberikan keberkahan yang lebih kepada kita, juga kepada keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, para hadirin, bapak-bapak jamaah sholat yang kami muliakan, beberapa tahun yang silam saya selalu mengisi tausiah Ramadan pada malam-malam Ramadan. Beberapa tahun yang silam, pada tahun 2004 ini setelah diresmikan oleh masjid, kembali saya ikut mengisi peramaian dengan para muqaddam yang lebih energik. Jemaah-jemaahnya masih beberapa tokoh-tokoh masyarakat masih terkenal wajahnya di ingatan saya. Kalau ibu-ibu jajaran depannya ada ibu ajak berilmu. Waktu imam tuh kawan saya menilai Habis akhir di bersama waktu Quran dia tu kori tahu dulu kori orang tahu dulu tidak kesana. Pak Ferdinand, Pak Haji masih banyak yang saya ingat. Alhamdulillah pada malam ini malam yang ke-6 ya. Yang ke-7 kita pada malam ini. Kita umat Islam sejak orang tua sampai anak-anak tahu bulan Ramadan ini bulan yang diberkati. Sebut di dalam hadis Nabi, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul azim, syahrul mubarak. Datang kepada kamu, kata Rasulullah, wahai umatku, bulan yang agung, yakni bulan yang diberkati. Tapi Imam katakan, bulan Ramadan ini amalan salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, dan Ramadan itu tidak diberikan kepada umat selain umat Muhammad. Bulan Ramadan ini diberkahi. Keberkahan itu bukan saja dirasakan oleh umat Islam, bukan saja dirasakan oleh anak-anak orang tua, bukan saja dirasakan oleh orang-orang yang puasa, tetapi juga orang-orang yang tak puasa, orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang dimanapun mereka berada, bahkan makhluk dimanapun mereka berada, mendapat berkah di bulan Ramadan. Cuman sayangnya kita ya, berapa banyak keberkahan itu yang sudah kita dapat? Itu saja masalah. Perputaran ekonomi umpamanya di bulan Ramadan. Saya punya teman dulu namanya Aseng, orang Tionghoa, orang Cina, kalau kita bilang orang Cina. Saya tanya, kalau mau jualan di bulan Ramadan sama bulan biasa, mana banyak untungnya? Aseng jawab, ayah Pak Guru maksudnya, ayah Pak Guru, kalau jualan di bulan Ramadan maksudnya begitu. Bulan Ramadan itu untungnya jauh lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Bahkan satu bulan Ramadan itu bisa untungnya sampai 7 bulan biasa. Orang yang mengupas perang di pasar itu
Kalau bulan-bulan biasa capek ngupasnya laku 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Tapi bulan Ramadan habis, setiap kupas habis. Jadi mau habis juga tadi. Kilo 70, 100 habis juga. Bulan Ramadan. Apa yang biasa kita makan kurang selera di bulan Ramadan? Ketika kita berjalan di pasar makanan, pasar beduk, timbul keinginan. Yang jualan pun semangat, yang jualan itu biasa-biasa saja. Tidak pakai niat enggak pakai pelet, biasa-biasa saja. Yang dijualnya kurang tahu ya. Pucuk ates direbus, dikasih kelapa yang setengah buah diparut, dijual 5.000 satu pancur, 1 sendok besar 4 pagi. Belum jam 5 sudah habis. Jual ulang. Coba jual ulang kalau bulan itu kan bulan Ramadan. Menu paling-paling 2-3 orang yang beli bisa berkah. Hari pertama saya kasih di sebelah itu kolak 2 buah pisang lilin Pak, potong 2 Pak. Saya kasih di sebelah. Yang di sebelah saya kasih 4 juga, 2 pisang 4 potong. Jadi pisangnya berapa? 2, 4 potong. Belum berkumpul datang ke 12 buah dari sebelahnya. Yang di sebelah datang nanti mulai tempoyak ikan patin 2 potong. Modal pisang 4. Itu kan berkah namanya firman. Coba kalau bulan-bulan biasa kita bagi bubur kacang ke sebelah, tidak ada pipeknya, tidak ada. Tapi bulan Ramadan itu contoh luar biasa. Nah, keberkahan ini kita introspeksi muhasabah, berapa banyak sudah keberkahan yang kita miliki di bulan Ramadan. Contoh di bulan Ramadan ini dibuka seluas-luasnya pendaftaran untuk menjadi keluarga Allah. Di dalam hadis nanti dikatakan, kata Rasulullah, inna fid dunya ahlullah. Para sahabat, sesungguhnya di alam dunia itu ada keluarga Allah. Kira para sahabat dikatakan dalam hadis itu, man ya Rasulullah, siapa keluarga Allah itu? Masa Allah punya keluarga? Protes lagi dan firman itu para sahabatnya, Rasulullah, mana mungkin Allah punya keluarga? Kata Rasulullah, ada. Hum yaqra'una al-Qur'an. Orang yang disebut dengan keluarga Allah itu adalah orang yang rutin istiqomah terus-menerus baca Al-Quran. Yaqra'una al-Quran menggunakan kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari, masa yang telah lalu dan masa akan datang. Yaqra'una artinya mereka yang terus-menerus baca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini diisyaratkan oleh Nabi tadarus Al-Quran, pembimbingnya adalah malaikat Jibril yang menyampaikan waktu. Mulai dari ayat pertama, kalau ada yang ketinggalan dibaca mulai dari Iqra sampai pada ayat 3 surah Al-Maidah, terus berulang di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah menjamin orang yang rajin baca Al-Quran, istiqomah, rutin, tiada hari tanpa baca Al-Quran, walau hanya sebaris 2 baris. Kalau berdagang ke pasar, tak dulu 2 baris, jadilah baca Al-Quran. Pada hari, kalau tidak baca Al-Quran, itulah orang yang istiqomah. Itu yang disebut di dalam hadis yang dirindukan oleh surga. Dia hidup di alam dunia ini menjadi keluarga Allah. Nah, kalau kita disebut keluarga orang besar, segan orang mendengarnya. Anak-anak tidak bersyukur pakai motor, ditangkap oleh satlantas anak buahnya. Itu jangan, itu anak Pak Sianu, lepaskan saja. Baru disebut nama anak Pak Sianu. Itu keluarga menteri, itu keluarga presiden, itu keluarga Sianu. Bangga, takut, segan orang. Tapi kalau disebut keluarga Allah, itu jauh lebih dahsyat lagi. Jaminannya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran?
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, pelindungnya di alam dunia ini, apapun masalahnya, kecil atau besar, kami lindungi. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, sehingga sampai dia berjalan mulia di alam akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta, mereka berdoa bulan Ramadan ini. Belum selesai doa kita, Allah perintahkan malaikat maka untuk kabulkan doa si Ali. Kenapa? Dia keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang masih kecil-kecil, ajak untuk mencintai Al-Quran, ajak tadarus di bulan Ramadan ini, sehingga mereka menjadi keluarganya Allah. Jaminan selamat mulia dunia akhirat sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Rutin baca Al-Quran, jangan takut salah. Nabi menuntun kita. Apa kata Nabi? Barang siapa umatku yang baca Al-Quran salah, terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kita berulang-ulang tidak dapat dosa. Falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang salah saja dapat 2 pahala. Yang salah, tapi yang disalah-salahkan tidak benar. Sengaja disalahkan, salah, hilang baca Al-Quran, masih dapat 2 pahala. Bagaimana kalau kita yang betul, yang sudah lurus baca Al-Quran? Itu pahalanya tidak disebutkan sekian kali lipat, besar sekali pahalanya. Itulah jaminan yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan bulan Ramadan ini, kita minimal bulan Ramadan tahun ini ada kenang-kenangan yang kita bawa untuk 11 bulan mendatang. Ini saya mengamalkan baca Al-Quran minimal sehari, 1 juz minimal sehari. Ada saya baca. Fadilahnya ini akan dirasakan. Kebanyakan kita umat manusia Islam ini, Ramadan berlalu, nah Ramadan beri lagi Al-Quran baru baca lagi. Tidak ada amalan khusus, tidak ada kenangan yang khusus yang dapat kita rasakan keberkahan itu. Nah, mulai tahun ini kita ingat keberkahan di bulan Ramadan ini berkat baca Al-Quran. Apa yang kita raih selama kita hidup di alam dunia ini akan Allah perlihatkan. Kenapa? Allah menganggap kita ini bukan hambanya saja, tetapi sebagai keluarga. Bukan Bapak Ibu hanya didapat di bulan Ramadan dan tidak didapat oleh umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa baca Taurat tidak disebut keluarga Allah. Umat Nabi Daud yang lagi baca kitab Zabur tidak disebut keluarga Allah. Tapi umat Muhammad yang lagi baca Al-Quran istiqomah disebut keluarganya Allah. Kalau kita sudah diambil sebagai keluarga Allah, jaminan apa yang tidak ada, yang sulit, yang tak masuk akal pun akan dapat kita lakukan. Rasakan dan amalkan baca Al-Quran, insya Allah dapat kita rasakan menjelang Ramadan yang akan datang. Ini saja tausiah pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita dan kepada anak cucu kita yang muda pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.